Kalaupun banyak yang tahu istilah ini, banyak yang salah mengartikan atau keliru dengan istilah NEET. Bahkan ada yang menyamakan NEET itu hikikomori atau sebaliknya hikikomori itu NEET. Padahal dua-duanya itu beda loh teman-teman. 1, 2, 3. Oh teman-teman, it's me Mei Lily. Welcome to Magically Channel. Setelah 2 tahun disuruh hikikomori gara-gara program pemerintah yang nyuruh kita di rumah aja, katanya sih dalam waktu dekat ini sekolah bakal offline teman-teman. Gimana? Kalian udah siap belum? Kalau aku sih jujur ya, aku belum siap karena aku lebih suka sekolah di rumah. Selain bisa sambil nonton anime streaming, aku juga nggak perlu ketemu sama normis yang beda frekuensi sama aku. Tapi ngomong-ngomong soal hikikomori, kalian tahu nggak sih apa itu hikikomori? Mungkin para wibu generasi Dragon Ball atau Tsubasa kayaknya udah tahu banget nih apa itu hikikomori. Tapi para wibu yang baru nyemplung alias para wibu generasi Tokrev kayaknya masih awam ya tentang hikikomori. Kalaupun banyak yang tahu istilah ini, banyak yang salah mengartikan atau keliru dengan istilah NEET. Bahkan ada yang menyamakan NEET itu hikikomori atau sebaliknya hikikomori itu NEET. Padahal dua-duanya itu beda loh teman-teman. Meskipun hikikomori dan NEET ini cukup berkaitan, tapi sebenarnya hikikomori itu berbeda dengan NEET dan NEET itu beda dengan hikikomori. Sebelum kita bahas lebih lanjut, apa sih perbedaan hikikomori dengan NEET? Aku mau mengingatkan kalian, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, please subscribe dan jangan lupa buat nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku update video baru. Dan buat kalian yang udah gak sabaran, mari kejut! Mari kita lanjut ke pembahasannya. Yuk! Oke teman-teman, seperti yang kita tahu kalau bahasa Jepang ini banyak banget menyerap bahasa asing ya, terutama dari bahasa Inggris dan Prancis. Termasuk NEET ini atau NITO ini juga diambil dari bahasa asing, tepatnya dari bahasa Inggris yang merupakan singkatan dari Not in Education, Employment, or Training. Atau bahasa Indonesia itu mereka yang nggak lagi sekolah, nggak punya pekerjaan, dan mereka juga yang lagi nggak mengikuti pelatihan apapun. Biasanya sih mereka ini mendapatkan uang dari uang orang tuanya. Teman-teman jangan sampai salah ya, jangan sampai kalian nyebut orang-orang yang lagi mencari pekerjaan atau lagi jobless itu sama dengan NEET. Itu tuh beda. Kalau NEET itu mereka emang nggak mau kerja, mereka nggak mau cari kerja, pokoknya mereka itu pingin jadi useless. Kalau jobless atau unemployed itu mereka emang lagi cari kerja, tapi emang belum dapat aja. Tapi mereka berusaha kok buat dapat pekerjaan. Itu yang bedain NEET sama mereka yang belum dapat pekerjaan. Bedain ya. Kalau mereka otaku, NEET juga nggak ya? Ya nggak juga. Menurut aku sih itu emang kebetulan aja kalau ada NEET yang jadi otaku. Banyak kok karakter anime yang mereka itu otaku tapi bukan NEET. Seperti Itami Yoji dari Anime Gate, atau dari protagonisnya yang di anime Knight Magic, atau yang paling baru nih, Wotakoi. Mereka kan sebenarnya para otaku ya, tapi mereka punya pekerjaan untuk membiayai hobi mereka. Mungkin teman-teman juga ada yang mikir, kalau NEET itu tuh kayak hikikomori, tapi itu beda teman-teman. Emang sih ada NEET yang hiki, tapi banyak kok NEET yang gak hiki. Contohnya kayak mungkin kalian sering lihat sih di film-film, NEET yang berasal dari keluarga orang kaya. Suka foya-foya misalnya, suka bikin party, ngundang teman-temannya, hedon, pakai duit orang tuanya. Padahal dia tuh nggak pernah kerja, terus sekolahnya nggak bener, terus nggak berusaha nyari kerjaan juga. Pokoknya spoiled kid banget lah. Mungkin buat penggambaran yang lebih jelas, kalian bisa lihat karakternya Hasegawa Taizo dari Gintama. Ini punya nickname Madao, yang kalau diartiin atau singkatannya ini tuh adalah Maru Dedame Naosa. Artinya completely useless old man atau om-om gak jelas, om-om yang gak guna gitu intinya. Seliteral itu NEET itu tuh. Mereka gak berguna, tidak berkontribusi apapun untuk sosial, itu NEET. Terus apa sih yang menyebabkan orang-orang tuh mau jadi NEET? Apakah karena mereka itu tidak mumpuni di bidang pendidikan atau gak sanggup cari pekerjaan, males atau gimana? Ya macam-macam sih. Ada yang memang mereka emang pingin nyampah aja di masyarakat. Atau ada juga nih yang unik, ada NEET yang ngerasa kalau mereka ini tuh adalah orang-orang elit, mereka itu excel dalam bidangnya, dan ngerasa mereka tuh nggak butuh pekerjaan untuk bertahan hidup, jadi mereka nggak mau cari pekerjaan, nggak mau belajar. Seperti itu. Menarik ya NEET ini. Tapi menurut aku
jumlah NEET yang elitis ini nggak banyak sih. Lebih banyak orang-orang NEET yang emang pure NEET aja, emang useless dan jadi beban masyarakat. Seperti itu kira-kira. Well, tadi udah ngomongin soal NEET dan tadi juga aku sempet mention about hikikomori karena setelah baca-baca di forum, diskusi, banyak loh orang yang ngerasa kalau dia ini tuh hiki, tapi sebenarnya dia tuh cuma NEET atau justru sebaliknya, hiki tapi dikira NEET sama orang-orang. Oke, buat kalian yang belum tahu atau baru tahu istilah hikikomori, ini tuh adalah orang-orang yang menutup diri, dia nggak keluar dari rumahnya atau dari kamarnya karena dia menarik diri dari kehidupan sosial, seperti itu. Penyebab mereka jadi hikikomori banyak sih, bisa karena mereka dibully, perundungan, terus mereka awkward dengan social interaction, tapi mostly emang mereka punya masalah sosial, mereka kurang bisa berinteraksi dengan sosial sehingga mereka memilih untuk jadi hiki, mereka memilih untuk tidak berinteraksi dengan orang-orang di luar zona aman mereka, which is kamar mereka atau rumah mereka, seperti itu. Dia adalah satu hiki yang produktif. Dia bangun pagi, kayak orang kebanyakan bangun pagi, kemudian dia sarapan, terus dia bekerja. Yang aku tangkap dia ilustrator untuk doujin atau bikin cerita-cerita doujin, dan dia juga sekarang lagi berusaha untuk mengembangkan sebuah game yang dia buat sendiri di kamarnya. Wow, it's incredible. Yang bikin dia lebih keren lagi, dia juga belajar secara otodidak bahasa Inggris supaya dia bisa bikin game yang baik. Wow, ini keren banget loh. Karakter anime yang hiki banyak sih. Contoh yang paling aku ingat itu Lucifer alias Urushihara dari anime Hataraku Mau Sama. Dia juga hiki, dia nggak pernah keluar dari sarang mereka. Atau kalian bisa lihat karakter anime No Game No Life, mereka juga hiki, mereka main game sepanjang hari di dalam kamar mereka. Dan masih banyak lagi sih, aku bakal gak akan sebutin satu-satu, aku bakal kasih contoh-contohnya di tampilan aja ya. Kalian bisa tinggal cari, atau nanti aku juga bakal taruh di description box. Dari penjelasan aku tadi, kira-kira kalian masuknya ke hikikomori atau NEET? Atau kalian dua-duanya? Komen ya di bawah. Atau kalian juga bisa DM aku di Instagram, Facebook, atau email yang linknya udah aku taruh semua di description box. Kalau kalian suka dengan video kali ini, please like, comment, and share ke semua sosial media yang kalian punya supaya teman kalian tahu ada video ini. Dan terima kasih sudah menonton video hari ini. And see you!